Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Takmir Masjid An-Nur Masaran, para alim ulama, Bapak Ibu, hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita tidak lupa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak. Nikmat umur, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa menghadiri majelis pengajian pada pagi hari ini dan sholat subuh berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kehadiran kita semua di tempat ini senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pula tercurahkan kepada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya sampai dengan hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berterima kasih kepada Takmir yang mengundang saya pada kesempatan kali ini. Bagi saya Masjid An-Nur ini bukan sesuatu yang baru. 20 tahun yang lalu, cerita ini malah. 20 tahun yang lalu sudah pernah di sini, ya. Dan saya juga sudah pernah tinggal di daerah Keranggan. Beberapa wajah saya masih hafal di sini ya. Ada, ya, lupa namanya saya Pak. Pak Husaini, oh ya, dan Ibu ya, ya. Ya, insya Allah saya masih hafal wajah-wajahnya. Cuman kalau menyebutkan satu persatu mungkin saya lupa. Kalau wajah itu bisa dihafal Ibu Bapak, tapi kalau nama itu mungkin lupa ya. Pak Sarti, Pak Widi, teman satu rumah sakit ya, dan seterusnya. Tapi satu hal yang berubah, bahwa kita ini mayoritas majelis pengajian pada pagi hari ini memang usia di atas 50 ya. 50 ke atas ini ya. Ya wayahe cedak karo masjid nggih Pak Bu. Nggih. Ya, jadi kalau enggak tahu kemana yang muda-muda ya. Yang muda-mudanya pada kemana? Ya. Ya. Ya walaupun ada tapi tidak banyak ya, tidak banyak. Biasanya usia-usia yang sudah 50 ke atas yang memang ya seusia-usia itu memang kita harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mungkin kita tetap masih ingat dengan nasihatnya Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah, bahwa kalau kita ingin hati kita itu lembut, kalau kita ingin hati kita itu mudah untuk menerima nasihat, mudah untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, maka hadirkanlah hatimu itu pada 3 tempat. Pada 3 tempat. Pada 3 kondisi. Yang pertama, perbanyak baca Quran. Apa Bapak Ibu? Perbanyak baca Quran. Ampun seleong nggih Bu. Quran, ampun koran.
Nggih, koran kan benten nggih. Perbanyak baca koran kali baca Quran benten. Nggih. Nah, itu. Atau dalam bahasa yang lain, perbanyak baca WA. Malah baca WA. Wah, niku Pak bener Pak. Waos Al-Qur'an nggih Pak nggih. Lah niku. Perbanyak waos Al-Qur'an. Itu yang pertama Bapak Ibu. Ya, jadi perbanyak baca Quran. Rata-rata orang-orang yang rajin baca Quran itu dari sisi kesehatan ya Bapak Ibu, karena saya dokter, dari sisi kesehatan itu rata-rata itu pikunnya itu hilang ya. Jarang ada yang kena sakit demensia, pikun. Nah, itu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tidak pikun itu ya rajin-rajinlah baca Quran ya. Itu yang pertama. Yang kedua kata Ibnu Mas'ud apa? Salat tahajud. Ya, salat tahajud Bapak Ibu. Ya, salat tahajud. Jadi ketika orang itu bangun, ketika orang itu pada tidur di tengah malam ya, sepertiga malam akhir, kira-kira jam-jam 3 lah ya. Itu waya-waya wong enak-enaknya tidur itu ya. Itu kita bangun, kemudian ambil air wudu, salat tahajud. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah memperbanyak menghadiri majelis-majelis zikir, majelis-majelis ta'lim. Ya seperti sekarang ini Bapak Ibu ya. Saya menyaksikan jamaah yang hadir ini ribuan Bapak Ibu, plus malaikati maksudnya gitu. Plus malaikati. Walaupun sekitar kurang lebih berapa Pak ini Pak? Sama di luar 200. Aslinya itu 200.000 Bapak Ibu ya. Aslinya. Karena sama malaikat-malaikatnya. Yang tugasnya malaikat itu mengabsen ya, mengabsen ini yang hadir siapa saja. Ya, oh si A, si B, si C. Dan itu menjadi catatan besok kita nanti di akhirat, menjadi saksi bagi kita besok di akhirat. Bahwa pada hari Ahad tanggal 1 Juni, ini pas gajian nih Pak Bu ya. 1 Juni itu yang hadir pengajian di majelis sholat subuh Masjid An-Nur itu si A, si B, si C dan si D. Itu Allah mencatat semuanya. Gitu. Jadi kata Ibnu Mas'ud ada 3 Bapak Ibu, bahwa jika kamu ingin hati kamu lembut, hati kamu itu mudah mendapatkan nasihat, maka kondisikanlah hatimu itu pada 3 tempat. Ya. Apa tadi Bapak Ibu? Yang pertama apa? Baca Quran. Yang kedua salat tahajud. Yang ketiga menghadiri majelis-majelis ta'lim. Masya Allah. Itu 3 itu Bapak Ibu. Itu nasihatnya Ibnu Mas'ud kepada sahabat-sahabat yang lain. Insya Allah istiqomah nggih Bapak Ibu, bisa nggih? Insya Allah nggih. Ya insya Allah. Yang simpel-simpel saja Bapak Ibu. Jadi perbanyak baca Quran, salat tahajud, dan menghadiri majelis-majelis ta'lim. Itu akan memperlunak hati kita, melembutkan hati kita, mempermudah menerima nasihat, menerima masukan-masukan dari orang lain. Ya. Kata Ibnu Mas'ud masih berlanjut itu ya, omongannya beliau itu masih berlanjut. Kalau dengan 3 cara itu hatimu juga belum lunak, hatimu juga belum lembut, maka mintalah kau kepada Allah agar Allah mengganti hatimu itu dengan hati yang baru. Itu kata beliau ya. Supaya hati kamu itu bisa jadi lembut. Jadi kalau dengan 3 cara itu belum juga hatimu lembut, maka mintalah kepada Allah supaya Allah mengganti hatimu dengan hati yang baru, supaya kamu bisa menerima nasihat atau menerima masukan-masukan dari Allah dan dari Rasulullah. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami diminta oleh panitia untuk menyampaikan dalam tinjauan kesehatan. Nanti kita berjalan saja ya Bapak Ibu, karena kalau secara spesifik kesehatan nanti saya tak kuliah malah. Ya nanti kita sambil jalan saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita hidup di muka bumi ini nggak lama-lama, ya, cuman sebentar. Ya nggak lama. Kita dibatasi oleh dua hal, dibatasi oleh umur dan dibatasi oleh tempat.
Bapak Ibu sekalian, kita hidup di muka bumi ini dibatasi oleh umur dan dibatasi oleh tempat. Umur paling banter umur manusia itu berapa Bapak Ibu? Kanjeng Nabi yang ngendikanipun umur umatku itu tidak lebih dari 60-70 tahun. Ya, Bapak Ibu, enggak lama-lama, 60-70 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu yang sekarang umurnya sudah 59 tahun, nah itu berarti kurang sebentar lagi Bu, Pak. Setilungkas. Kalau Bapak Ibu umurnya sampai hari ini itu sudah sampai 60-70 bahkan lebih daripada itu, berarti Allah Subhanahu wa taala masih sayang pada kita, memberikan kepada kita kesempatan yang masih sangat banyak untuk memperbaiki amal-amal kita. Jadi Bapak Ibu, kita enggak lama-lama, hanya 60-70 tahun. Itu pun kalau panjang umur ya Bapak Ibu nggih. Kalau panjang umur. Karena jangan dikira bahwa anak-anak muda itu bilang, "Oh, masih lama kok Pak, nanti masih jauh." Belum tentu, karena Allah itu, kita itu di muka bumi ini bukan hidup ini bukan urut antrian ya, antrian bukan, tapi urut cabut lotre itu Bapak Ibu. Ya, jadi kalau mungkin Bapak Ibu barangkali yang atau mungkin kalau kita saksikan saudara-saudara kita yang opnam di rumah sakit itu, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bahwa betapa mereka itu hanya untuk bernapas saja itu butuh oksigen, dan itu membayar Bapak Ibu. Ya, bayar. Oksigen, satu tabung oksigen itu harganya berapa? Taruhlah kita ambil rata-rata sekitar 60.000 satu tabung oksigen itu. Satu hari itu orang kalau bernapas pakai tabung itu sekitar habis 3 sampai 4 24 jam ya Bapak Ibu. Taruhlah habis 3 tabung. 3 kali 60 berapa Bu? 180.000. Nah kalau dihitung mondoknya berapa lama? Mondoknya 1 bulan. Berapa Bu? Hitung dewe nggih Bu nggih. Hitung ya Mbak. Banyak Bapak Ibu. 10 hari saja sudah 1.800.000. Untuk bernapas itu dia harus membayar uang segitu. Belum nanti dokternya, belum obatnya, belum yang lain-lain dan sebagainya. Betapa mahalnya harga sebuah kesehatan. Oleh karena itu, mumpung kita lagi sehat, jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan. Kan itu kan? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita perbaiki, kita hati-hati, kita senantiasa menjaga nikmat Allah kepada kita ini yang Allah berikan kepada kita sampai usia sekarang ini. Kesehatan kita masih bisa bugar seperti sekarang ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kita dibatasi oleh tempat Bapak Ibu. Kenapa? Tempat kita yang sebenarnya bukan di sini, bukan di bumi ini, tapi nanti di mana Bapak Ibu? Besok di akhirat, bukan di sini. Ini sementara. Ya. Ini tempat sementara, bukan selamanya. Tempat yang abadi nanti adalah di akhirat, di surganya Allah, bukan di sini. Ini hanya sementara. Ya. Karena sementara, maka kita tidak perlu repot-repot. Karena sementara kita harus berupaya untuk mempersiapkan bekal nanti besok di tempat yang kekal abadi di akhirat kelak. Jadi Bapak Ibu, yang jadi guru itu sementara, yang jadi dokter ya sementara, yang jadi suami gimana Bu? Sementara ya Bu? Ya sementara. Yang jadi istri ya sementara. Yang jadi pejabat ya sementara Pak. Ya. Jadi presiden, gubernur, bupati, wali kota itu sementara semuanya. Tidak ada yang abadi. Karena tempat kita bukan di sini. Besok di akhirat kekal abadi. Kalau orang itu berpikirnya normal Bapak Ibu, berpikirnya itu cerdas, maka dia tidak mungkin menukar sesuatu yang kekal abadi dengan sesuatu yang bersifat fana, sementara. Tidak mungkin. Orang yang cerdas itu orang yang mempersiapkan kehidupan yang nanti kekal abadi. Besok yang nanti akan kita tempati di sana.
Sekarang ini sementara. Tapi walaupun sementara Bapak Ibu sekalian, jangan main-main, gitu kan? Jangan main-main, karena justru yang sementara ini tempat kita mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan yang kekal abadi. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu merasa capek dalam beribadah, nggak apa-apa. Capek harus bangun malam, capek harus berinfak, capek harus beramal soleh, capek harus datang ke masjid. Bapak Ibu, capek kita itu hanya sementara, tidak seterusnya. Ya, kita capek berjalan dari rumah menuju ke masjid, itu paling habis berapa toh Bu kalau bensin? Habis berapa toh Pak kalau kita harus melangkah itu? Capek enggak sih? Jadi Bapak Ibu, capek itu jangan sampai kita keluhkan. Tapi capek itu memang tempatnya kita di muka bumi ini. Besok di akhirat kita akan menuai hasil. Besok di akhirat sudah nggak ada lagi orang sholat, nggak ada lagi orang baca Quran, nggak ada lagi orang infak, karena kita sudah menikmati hasil kerja kita di muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari ya, hidup kita ini sementara, nggak lama-lama. Ingat, kita dibatasi oleh umur dan dibatasi oleh tempat. Ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu sekalian, tadi baru pengantar Bapak Ibu, nggih. Nanti sampai jam berapa nggih Pak? Oh, suruh. Berarti masih 3 jam lagi ya Pak? 4 jam lagi nggih? Ya, waktu Madinah ya masih 4 jam lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, saya cepat saja deh. Bapak Ibu sekalian, ada 4 amalan yang memang perlu kita persiapkan. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yaitu menjaga ucapan, menjaga perkataan, menjaga ucapan dan perkataan. Kanjeng Nabi ngendikanipun, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Bapak Ibu sudah hafal nih hadis ini ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensejajarkan perkataan, menjaga ucapan, menjaga perkataan itu dengan iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata dengan perkataan yang baik, atau kalau tidak lebih baik dia diam. Bapak Ibu sekalian, jangan menganggap remeh persoalan ucapan. Ya, karena menjaga ucapan itu penting. Ya, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung sejauh mana dia menjaga lidahnya, menjaga ucapannya. Bapak Ibu, kalau kita bicara masalah ucapan, mulut kita ini, itu di dalam mulut kita itu ada satu organ tubuh, satu organ yang sangat penting. Namanya apa Bapak Ibu? Lidah. Bapak Ibu perhatikan, kita punya 26 huruf nggih. ABCD itu ada sampai berapa? 26 huruf kan itu. Dari 26 huruf itu, mayoritas itu huruf yang diucapkan dari lidah. Coba Bapak Ibu kalau ngomong tanpa pakai lidah bisa nggak? Coba Bu, Pak sekarang ngomong tanpa pakai lidah bisa nggak? Halo gitu. Halo, itu nggak bisa tuh Bapak Ibu. Ya, mengucapkan salam aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tanpa pakai lidah bisa nggak Bapak Ibu? Tidak ada artinya kan. Jadi mayoritas ucapan itu adalah pada lidah. Termasuk kalau kita belajar makharijul huruf hijaiyah itu, maka huruf yang keluar dari lidah itu banyak sekali. Lidah yang bagian depan, bagian samping, bagian pangkal lidah, tengah-tengah lidah, itu banyak sekali yang huruf-huruf hijaiyah yang keluar dari lidah, itu banyak. Makanya kalau lidah ini nggak dikendalikan, itu akan bisa mempengaruhi ucapan kita yang keluar dari mulut kita itu. Bapak Ibu, kalau kita terkena pisau itu, tangan kita terkena pisau, ya ini teriris pisau itu dikasih obat merah atau betadin itu sembuh nggak Bapak Ibu? Cepat sembuh nggih? Cepat sembuh.
Tapi kalau hati terluka karena ucapan, itu sembuhnya lama atau cepat Bapak Ibu? Loh, ibu-ibu mengakui lama ya Bu ya. Apalagi ibu-ibu tuh lama sembuhnya itu ya. Itu Pak, lama. Karena melukai hati itu Masya Allah, itu bisa terjadi peperangan, bisa terjadi ya kebencian, kedengkian dan seterusnya. Makanya Rasulullah mengatakan mensejajarkan menjaga ucapan itu dengan iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Bapak Ibu sekalian, dalam tubuh kita ini ada berapa lubang Bapak Ibu? Banyak lubang dalam tubuh kita ini. Secara anatomi banyak lubang ya. Kalau saya hitung itu ada lubang telinga 2, lubang mata 2, lubang hidung 2. Ada berapa Bu? 6 ya tuh. Lubang mulut 7. Ayo Bu turun ke bawah Pak. Ada lubang pusar enggak itu? Ada lubang pusar ya Bapak Ibu ya 8. Turun lagi Pak, Bu. Lubang BAK itu ya Bu ya. 9. Lubang belakang 10. Lubang pori-pori ada tak kan Bapak Ibu? 11. Khusus untuk perempuan tambah 1 lagi Pak. Ya, lubang untuk keluar darah kotor, darah menstruasi itu kan 11. Jadi 12. Laki-laki 11 lubang, perempuan 12 lubangnya. Bapak Ibu perhatikan, dari 11 dan 12 lubang itu hampir semuanya mengeluarkan kotoran. Kuping itu ada kotorannya nggak Bapak Ibu? Ada. Mata ada nggak kotorannya? Ada. Hidung ada. Mulut apalagi itu ada macam-macam di mulut itu, banyak sumber penyakit itu dari mulut, sumber kotoran itu dari mulut. Dari semua. Jadi mulut ini banyak sekali sumber kotorannya, banyak sekali. Ya. Terus turun lagi ke bawah, udel itu ada nggak kotorannya Bapak Ibu? Ada. Depan itu buang untuk lubang kencing itu juga kotoran itu. Belakang apalagi BAB. Terus pori-pori itu keringat, hasil metabolisme pembuangan itu kotoran juga. Bapak Ibu sekalian, dari semua lubang-lubang itu yang berpeluang menghasilkan kebaikan itu mulut. Dengan apa Bapak Ibu? Ucapan, dengan perkataan. Ya. Jadi kalau lubang-lubang itu semuanya kotor yang dikeluarkan, lubang yang satu lagi, lubang yang perempuan itu lubang darah kotor itu untuk yang menstruasi itu. Lubang mulut ini lubang yang berpeluang untuk menghasilkan ucapan yang baik, ucapan yang benar. Jadi Bapak Ibu sekalian, lubang-lubang itu banyak, tapi hanya satu lubang yang berpeluang menghasilkan kebaikan, yaitu lubang ucapan mulut kita ini. Ya. Bapak Ibu sekalian, yang kedua dari terkait dengan masih bicara masalah ucapan ini, ya. Kita bisa mengambil pelajaran dari mulut kita ini. Yang kedua adalah apa? Selain ucapan, selain lidah, Bapak Ibu sekalian perhatikan. Kita punya gigi, ada berapa gigi kita Bapak Ibu? Kalau masih komplit 32, 16 di atas, 16 di bawah. Itu kalau masih komplit. Saat ini pinten Bu giginya Pak? Tinggal 2. Ya lagu itu ya Bapak Ibu. Ya kan? Ya seiring usia kan itu jadi berubah giginya. Nah, makanya kita ingin ambil pelajaran dari ciptaan Allah ini. Ternyata gigi yang Allah ciptakan pada diri kita itu bisa kita ambil pelajaran Bapak Ibu sekalian. 16 di atas, 16 di bawah, total 32. Bapak Ibu perhatikan, dari 32 gigi kita itu ada berapa gigi taring Bapak Ibu? Gigi taring ada berapa? Ada 4. Ya, ada 4. Kalau kita persentase itu 4 dibagi 32 kali 100% berapa Bapak Ibu? 12,5% ya, sudah hitung Pak, sudah saya hitung Pak Bu ya. 12,5%. Itu apa artinya Bapak Ibu? Artinya pola makan kita itu ya harus kita atur. Gigi taring itu fungsinya untuk merobek makanan. Makanan yang harus dirobek itu apa Bapak Ibu? Daging, itu dirobek kan Bapak Ibu ya.
Daging-dagingan itu dirobek, makan daging sapi, daging ayam ini kan ntar lagi kita kurban ini, ntar insya Allah ya. Itu daging kambing, daging sapi itu kita dirobek. Kalau nggak pakai gigi taring kita nggak bisa makan, kecuali kalau di blender ya. Nah itu. Atau makan makanan yang lebih keras lagi, agak alat-alat itu pakainya gigi taring untuk ngerobeknya. Nggak bisa kalau nggak pakai gigi taring. Sementara gigi yang lain yang itu tidak tajam itu fungsinya mengunyah dan melembutkan makanan. Mestinya Bapak Ibu sekalian, makanan kita itu harusnya yang mengandung daging itu hanya sekitar 12% saja, 12,5%, tidak berlebih daripada itu. Selebihnya adalah makanan yang sifatnya bukan daging-dagingan. Apa yang terjadi Bapak Ibu kalau pola makan kita tidak seimbang, banyak makan daging, banyak makan makanan yang seperti itu? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Asam ya, darah diabetes, stroke, jantung, olah akibat. Ya Bapak Ibu. Jadi bukan tidak boleh, tapi porsinya dikurangi. Ya, Bapak Ibu lihat macan, lihat singa. Apakah gigi taringnya berapa Bapak Ibu? Gigi taringnya singa sama macan itu taring semua Bapak gigi, itu giginya hampir semua taring, nggak ada yang nggak taring, hampir semuanya taring. Gigi yang tumpul nggak banyak, sedikit sekali. Giginya taring semua dan taringnya sangat kuat, panjang taringnya, depan tuh atas panjang, bawah juga panjang, yang lainnya juga giginya tajam-tajam semua. Singa, macan tuh makannya apa Bapak Ibu? Daging. Tapi ada nggak singa atau macan yang kena stroke, hipertensi, jantung? Ada nggak Bapak Ibu? Singanya Bapak ini Pak, singa macannya Bapak ini macan ompong karena kena stroke. Nggak ada Bapak Ibu ya. Karena memang Allah menciptakan singa dan macan itu makanannya daging. Tapi kalau manusia ingin menjadi singa, ya makannya daging terus ya. Nanti akibatnya seperti itu. Hipertensi, stroke, asam urat ya, bukan asam aurat. Kalau asam aurat itu asam uratnya tinggi sekali, jadinya asam aurat. Stroke dan sebagainya. Dan itu saat ini Bapak Ibu ya, orang itu kalau sakitnya jantung, sakitnya hipertensi, sakitnya diabetes itu keren. Ya Bu ya, keren ya. Zaman sekarang itu sakitnya jangan, masa meninggalnya karena sakit panu, sakit pudis, sakit batuk pilek, itu nggak keren sakitnya Bu ya. Yang keren itu sakitnya adalah hipertensi, diabetes ya, komplikasi kayak gitu itu keren sakitnya itu. Karena memang kita manusia ini nggak bisa menjaga pola makan. Nah ini yang kita harus perhatikan Bapak Ibu sekalian. Jadi mari Bapak Ibu kita menjaga pola makan itu ya. Jadi makannya harus seimbang antara yang protein, karbohidrat, lemak ya. Jadi jangan terlalu banyak protein juga, jangan terlalu banyak karbohidrat juga, jangan juga terlalu banyak lemaknya. Jadi harus seimbang. Terutama makan sayur dan buah-buahan itu diperbanyak Bapak Ibu sekalian. Apalagi sudah seusia kita semua ini sudah 50, 60 ke atas itu, makan yang daging-daging itu mestinya sudah harus dikurangi. Lah sesuk kurban pripun Pak? Kalau mau setahun sepisan yo ora apa-apa ya to, tombo pengen Bapak Ibu ya. Ora bendino makan daging. Iki mumpung turah-turah daging ya bareng-bareng ya enggak apa-apa Bapak Ibu ya, insyaallah enggak masalah gitu. Ini aja kata-kata mungkin enggak tensinya muda gitu. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama adalah menjaga ucapan kita, menjaga amalan kita. Yaitu jangan sampai kita berkata-kata yang bisa menyakiti orang lain ya, karena Rasulullah mengatakan berkatalah yang benar atau lebih baik kamu diam. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat.
Apa yang dimaksud dengan hal yang tidak bermanfaat itu? Yang tidak bermanfaat itu contohnya adalah perbuatan-perbuatan yang bisa melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja? Pegang HP itu boleh nggak Bapak Ibu? Pegang HP boleh nggak? Boleh. Pegang HP nggak boleh? Boleh. Pegang HP boleh. Itu. Pegang HP boleh. Tapi kalau sampai pegang HP terus buka aplikasi-aplikasi di dalamnya sampai melupakan kita sholat, melupakan kita baca Quran, melupakan kita yang lain-lainnya, maka itulah yang disebut dengan perbuatan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Zaman sekarang barangkali kalau saya bicara sama Bapak Ibu nggak relevan, nggak ada hubungannya. Tapi kalau saya bicara dengan adik-adik yang usia-usia anak-anak sekarang, anak-anak SMA, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta itu, nah mereka itu HP itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, rutinitas yang sudah umum bagi mereka itu. Bapak Ibu kalau ditanya HP masa sama anaknya pasti nggak mudeng tuh Bapak Ibu. Iki piye nduk carane kan gitu kan. Ya, anaknya yang paling paham. HP kita paling HP jadul yang sekedar bisa untuk baca WA saja sudah bagus lah. Nggak perlu aplikasi-aplikasi yang macam-macam. Ya. Tapi kalau anak-anak seperti mereka itu, Masya Allah, apa saja ada di situ aplikasinya. Ya. Makanya anak-anak sekarang itu kan boleh dibilang kalau kita tidak mewaspadai Bapak Ibu anak-anak kita atau cucu-cucu kita itu, ya karena sudah zamannya berbeda dengan kita. Mereka itu betah berhari-hari, berjam-jam di kamar itu hanya dengan pegang HP saja itu betah. Ya, tapi kalau kita kan nggak betah. Orang tua kan nggak mungkin seperti kayak mereka. Tapi mereka itu betah. Nah, Bapak Ibu sekalian, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat itu salah satu termasuk amalan yang utama. Karena Kanjeng Nabi mengatakan demikian. Di antara tanda-tanda kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Ini karena waktu saya juga akan ngebut ini Bapak Ibu. Karena suruk jam berapa Pak? Jam 5.40 5.46. Oke. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, nah, jangan marah, tidak boleh marah. Nah ini Bapak Ibu kalau mau sehat jangan marah tuh. Bapak Ibu boleh nggak kita marah sebenarnya? Boleh. Apakah marah itu perbuatan yang dilarang? Kalau dilarang, mestinya Kanjeng Nabi melarang itu dalam pengertian tergantung kondisinya, tergantung situasi kondisinya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau Rasulullah, Kanjeng Nabi itu tidak pernah marah ketika yang dicaci, dimaki itu dirinya. Enggak, dia enggak pernah marah. Coba perhatikan, kita baca kitab-kitab sejarah, kitab-kitab sirah Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah marah kalau itu menyangkut dirinya, enggak pernah marah. Ya. Sekalipun dia itu dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya, enggak pernah marah beliau itu. Tidak pernah marah. Coba Pak Ibu, beliau pernah, ya, ini sudah hafal Bapak Ibu sekalian, lewat di sebuah tempat, kemudian ada Yahudi itu ngelemparin kotoran ke kepala beliau itu. Bapak Ibu, kotoran, ya. Nek dilempar uang itu masih kita mungkin nampani ya Bu ya. Dilempar uang masih lumayan, dilempar kotoran unta. Beliau cuman ya sudah, ya lewat gini terus dah, beliau lewat saja. Suatu ketika pas beliau lewat di situ kok nggak ada yang lempar, ini kok dengaran aku lewat sini kok nggak ada yang ngelempar. Ternyata yang ngelempar tuh sakit, Yahudi sakit. Beliau tengok ke rumahnya, ternyata dia sakit. Ya, biar tole, kok malah kue loro, kok aku bingung kok lewat kene kok nggak mau lemparin, jebule kue loro tole. Ya, Bapak Ibu masuk Islam akhirnya dia. Ya. Kanjeng Nabi pernah ketika masuk ke Taif itu ditolak oleh penduduk Taif. Beliau dilempari batu oleh penduduk Taif. Ya, Bapak Ibu kalau yang sudah pernah haji atau umrah pasti sudah pernah lewat kota Taif itu. Ya, itu kota Taif itu punya sejarah buruk dengan Kanjeng Nabi karena pernah menolak kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilempari sama orang-orang Taif itu. Sampai Rasulullah luka, ya, dan akhirnya Rasulullah
itu Rasulullah tidak marah, berdarah-darah tidak marah. Bahkan datang malaikat menawarkan bantuan, ya Rasulullah, ya Muhammad, apakah kau butuh aku untuk menimpakan gunung itu kepada penduduk Taif? Ya, jangan, tidak usah. Ya, tidak usah. Rasulullah tidak marah Bapak Ibu. Tapi Rasulullah marah besar ketika yang dicaci dimaki itu adalah Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Kalau menyangkut dirinya tidak pernah marah. Tapi kalau menyangkut Islam, Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala yang dicaci dimaki, beliau marah besar. Ya. Beliau marah besar. Jadi Bapak Ibu sekalian, marah itu boleh, ya. Marah itu boleh. Tapi lihat situasi dan kondisinya. Kalau kita misalkan ada anak-anak kecil itu di masjid ini lari-lari, ya kita barangkali masih maklum lah, bocah cilik, ya. Tapi kalau sudah lari-lari terus pipis di pojok situ, lah itu kita baru tegur, ya. Tapi dengan teguran yang ringan Bapak Ibu, tidak usah ditendang, ya. Ditendang kok melayang malah, gitu. Ampun ditendang, ya. Bahkan ketika ada seorang Arab Badui itu kencing di masjid Rasulullah, itu para sahabat sudah marah semua, pengen dipukul itu orang, tapi Rasulullah melarang para sahabat untuk mengganggu. Udah, jangan kamu usik dulu, selesaikan biar dia kencing dulu di situ, ya. Karena kalau kamu usik nanti dia kencing kemana-mana, ya kan? Malah kacar neng dili, ya. Kita marahi dia, jangan kencing di situ. Dia pindah ke situ sebelah sini, kencing sini. Jangan kemana mana ya, dia pindah ke imam sini, kencing di situ. Ya, makanya kata Rasulullah, udah jangan kamu tegur, biarkan selesaikan dia kencing dulu. Nah, setelah saya kencing, baru ya dia tahu tuh si Arab Badui tahu, ini orang pada marah semua sama aku. Tapi kok ada satu orang yang nggak marah, itu Rasulullah itu nggak marah. Ya, makanya ketika dia ketika Rasulullah mendekati dia setelah dia selesai kencing, kedele, ya tak andani, iki masjid. Ya, tempat untuk orang ibadah, tempat suci. Kalau mau pipis, mau kencing itu ada tempatnya sebelah sana di toilet, jangan di sini. Nah, apa yang dia katakan? Ya, Muhammad, aku senang dengan cara kamu negur aku, tapi aku gak senang sama orang-orang itu yang marah-marah sama aku. Itu dia malah bilang seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, betapa energi marah itu kalau kita bisa kendalikan, itu menjadi sesuatu yang berbalik menjadi sebuah kebaikan kalau kita bisa mengkondisikannya. Tapi sekali lagi memang ini tidak mudah, butuh kesiapan mental kita terhadap yang namanya mengendalikan emosi, ya Bapak Ibu sekalian, mengendalikan emosi. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah jangan marah, ya. La taqdab walakal jannah. Jangan marah maka bagimu surga. Itu luar biasa, ya. Jangan marah maka bagimu surga. Bapak Ibu sekalian, di dalam diri kita itu ada banyak sekali enzim, hormon yang mengatur emosi, mengendalikan emosi kita, ya. Di antara hormon yang sangat penting itu adalah hormon kortisol, ya. Kortisol itu hormon yang mengendalikan stres, ya Bapak Ibu. Pada saat kita bangun tahajud, ya, hormon itu dalam posisi yang naik, ya. Dia rendah pada saat malam hari, tapi menjelang pagi subuh ini dia akan naik. Orang yang sholat subuh, orang yang tahajud di sepertiga malam akhir, itu dalam kondisi hormon itu naik. Kalau Bapak Ibu sholat tahajud pada waktu-waktu itu dan plus sholat subuh seperti sekarang ini, maka kemampuan kita mengendalikan emosi itu atau kemampuan kita bertahan terhadap stres itu lebih kuat dan lebih baik. Jadi kalau orang tuh rajin bangun tahajud, sholat subuh berjamaah di masjid, itu rata-rata stabilitas emosinya itu baik, staminanya bagus. Orang kalau stresnya itu dalam pengendalian stresnya bagus, maka imunitasnya akan naik. Kalau imunitasnya naik, dia akan susah diserang oleh penyakit, ya, susah sakit, sehat, karena dia sehat. Bapak Ibu sekalian,
Rasulullah SAW itu sakitnya hanya 2 kali saja seumur hidupnya. Yang pertama sakit pusing, panas, ya. Yang kedua sakit menjelang beliau wafat. Dah 2 kali saja. Kalau kita itu waktu masih aktif kerja itu jarang sakit. Begitu pensiun labnya langsung berubah semua ya Pak Bu. Labnya berubah semua. Sebelum pensiun tuh labnya normal, begitu pensiun labnya langsung wes naik, banyak centang-centangnya itu banyak warna merah semua itu. Ya, itu kita tuh seperti itu. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Kesiapan kita menerima usia pensiun, ya kan gitu Bapak Ibu ya. Nah itu. Jadi ini memang perlu. Jadi hormon kortisol itu hormon yang sangat bagus untuk mengendalikan stres. Makanya kalau kita itu sering bangun tahajud, salat subuh di masjid itu kadar kortisolnya tinggi, orangnya lebih bisa mengendalikan emosi. Ya, Bapak Ibu. Yang kedua itu hormon serotonin. Itu hormon bahagia Bapak Ibu, ya, hormon bahagia. Serotonin itu hormon bahagia. Jadi kalau orang yang moodnya bagus, moodnya baik, itu hormon serotoninnya tinggi, ya. Tapi orang yang sedih, orang yang mudah kecewa, itu hormon serotoninnya rendah, ya. Jadi orang kalau moodnya bagus, orang senang bahagia terus, itu imunitasnya juga akan naik. Kalau imunitasnya naik, maka dia jarang sakit. Orang yang suka marah, orang yang suka stres, itu imunitasnya turun, dia gampang sakit, ya, mudah sakit. Tapi orang yang sabar, orang yang senantiasa menjaga staminanya, menjaga emosinya, itu imunitasnya naik, ya, sehingga dia tetap akan terhindar dari macam-macam penyakit, ya. Bapak Ibu bisa dicoba tuh nanti ya, bisa dicoba dalam kita sehari-harian. Yang terakhir Bapak Ibu sebelum kita akhiri, yang terakhir. Nah ini yang penting saya kira, yaitu mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Coba kita ulang Bapak Ibu. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Ada 4 amalan yang utama. Menjaga perkataan. Yang kedua, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, jangan marah. Yang keempat ini, ya, yang keempat tadi ini, yaitu mencintai saudaranya seperti yang mencintai dirinya sendiri. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri itu tidak mudah Bapak Ibu sekalian, tidak mudah. Ya, rata-rata orang itu lebih eman-eman dirinya daripada orang lain. Yang dimaksud dengan saudaranya itu siapa? Saudaranya itu adalah saudara seiman dan seakidah. Kalau saudara seiman dan seakidah itu saudara kandung, sansoyo lebih lagi kita cintai. Ya, termasuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu, yang sekarang ini dalam kondisi diblokade oleh Israel. Itu juga saudara kita yang saat ini tidak boleh mendapatkan bantuan dari dunia luar, diblokade oleh Israel, tidak bisa masuk bantuan dari luar itu, sehingga mereka kelaparan. Ya, alhamdulillah kemarin baru saja itu Donald Trump itu membypass Israel, langsung negosiasi dengan Hamas, akhirnya bisa masuk bantuan itu ke Palestina. Itu pun masih dihalang-halangi oleh Israel. Jadi Bapak Ibu sekalian, termasuk saudara kita yang ada di sana itu, yang sedang menderita itu, saudara kita juga. Mencintai saudaranya seperti yang mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadisnya Rasulullah, Bukhari Muslim. Jadi Bapak Ibu sekalian, Kanjeng Nabi sudah berpesan seperti itu kepada kita. Mencintai saudaranya itu tidak sekedar cuman mencintai dalam arti kalau pas lebaran itu ya salam-salaman, halal bihalal, ya. Tapi juga kesehariannya juga seperti itu.
Mencintai itu dalam arti yang sebenarnya, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita senantiasa menjaga agar cinta kita kepada saudara kita itu tetap terjaga, ya. Mendahulukan. Jadi kalau pas antri itu Bapak Ibu, kalau pas antri itu, ya, itu kita mendahulukan saudara kita. Monggo, apalagi kalau yang antri itu ada orang tua, ya. Bapak Ibu naik bis, naik kereta api itu, ya. Kalau yang Solo Jogja itu kan ada namanya kereta api yang listrik KRL itu. Itu kalau Bapak Ibu naik kereta api atau naik bis itu, kalau ada yang berdiri itu orang tua, apalagi perempuan yang sedang hamil, ya. Oh ya sebentar ya, itu dilingki lah, dilingki alarm. Itu ini matinya kapan, Pak? Matinya kalau saya berhenti. Oh ya. Jadi gini Bapak, kalau kita naik bis itu Bapak Ibu, naik kereta api itu, kalau ada orang yang lagi berdiri, orang tua, sepuh, kita masih muda, kita masih kuat, kita mendahulukan orang saudara kita yang lebih tua itu untuk duduk, ya. Apalagi dia wanita hamil, orang sepuh, ya. Kita persilakan, monggo silakan ibu duduk. Itu kata Rasulullah sebuah amalan yang sangat luar biasa. Ya. Bapak Ibu, kita tidak tahu kita masuk surga itu lewat jalur mana, kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Barangkali kita masuk surga dengan kerendah hatian kita menerima saudara kita itu apa adanya, kita masuk surga, ya. Barangkali kita masuk surga karena infak yang kita sedekahkan 2000 perak setiap subuh ke kotak infak itu, kita masukkan setiap subuh 2000 perak masuk, tapi rutin setiap hari masuk surga lewat 2000 rupiah itu. Kita tidak tahu Bapak Ibu yang mana nggak masuk surga itu, kita nggak tahu. Bapak Ibu masih ingat ya kisah seorang wanita pelacur itu, maaf ya saya ngomong apa adanya, wanita WTS ya, tunasusila itu masuk surga karena apa dia? Karena memberi minum pada seekor anjing yang kehausan. Ya. Bahkan dalam satu kesempatan ketika sahabat semua kumpul semua di situ, Rasulullah bilang kepada para sahabat, ini para sahabat loh Bu, ini ada Abu Bakar, Umar, Utsman semua ada di situ. Rasulullah bilang sebentar lagi ahli surga lewat di sini. Para sahabat tanya-tanya, siapa orang ini gitu kan? Padahal di situ ada sahabat-sahabat senior semua. Tapi Rasulullah bilang sebentar lagi ada ahli surga yang lewat di sini. Ternyata orang itu adalah orang yang ada sahabat yang penasaran itu siapa orang itu. Ditututi ke rumahnya, ya. Ya, dia bilang sama si fulan ini, ya, itu aku pengen nginep di rumah kamu semalam aja. Oh boleh silakan. Dia nginep di rumahnya. Tengah malam dikiranya dia bangun tahajud. Iya nggak tahajud itu orang. Baca Quran juga enggak. Tapi kalau Rasulullah bilang dia masuk surga, di ahli surga, apa katanya Bapak Ibu? Dia katakan apa? Dia selalu mendoakan saudaranya itu senantiasa diampuni. Dia berhusnudzon kepada saudaranya itu, menjaga hatinya jangan sampai ngerasani saudaranya, ngerasani atau menjerang-jerang. Dia menjaga hatinya. Ternyata masuk surga dengan cara seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu jangan menganggap remeh sebuah amalan yang kita kerjakan itu, karena Allah itu maha adil, Allah itu maha tahu. Kita tidak tahu yang mana yang Allah kabulkan dari apa amalan-amalan kita itu yang menghantarkan kita kepada surganya Allah itu. Kita tidak tahu. Barangkali senyum Bapak Ibu kepada saudaranya itu menjadi penenang saudaranya, itu jadi amalan surga kita. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, marilah kita senantiasa berupaya kalau sebisa mungkin, sedapat mungkin, semaksimal mungkin kita masuk surga itu dari banyak peluang amal dan peluang pintu yang ada di surga itu. Ya, Bapak Ibu. Di surga itu ada pintu puasa, ada pintu sholat, ada pintu sedekah. Kalau bisa kita diterima di semua pintu-pintu itu, ya. Pintu surga bilang, fulan sini masuk sini, ya. Pintu sholat bilang, ayo sini masuk sini saja. Yang pintu sedekah bilang, ayo masuk sini juga bisa. Kalau bisa seperti itu Bapak Ibu sekalian, itu doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan meremehkan sebuah amalan. Barangkali masuk surga Bapak Ibu dengan menghadiri majelis-majelis taklim seperti ini. Walaupun tidur nggak masalah Bapak Ibu, lebih baik tidur di masjid daripada tidur di rumah, ya kan Bapak Ibu? Tangi kabel langsung kan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidur kita di masjid ya karena capek, itu lebih baik daripada tidur di rumah yang tidak mendengarkan pengajian.
Jadi Bapak Ibu jangan menganggap remeh sebuah amalan. Insya Allah itu menjadi amalan kita nanti di surga. Baik Bapak Ibu, mohon maaf saya tidak bisa berpanjang kali lebar ya, karena nanti terlalu luas gitu. Jadi saya cukupkan sampai di sini saja, karena Bapak Ibu juga sudah nggak konsentrasi, karena kalau nengok ke belakang sudah ada yang nunggu di belakang itu gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup dari saya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya sangat senang sekali bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua. Semoga pertemuan kita ini senantiasa mendatangkan keberkahan dan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberkahi kehidupan kita, memberkahi dengan kesehatan, sehingga kita tetap senantiasa bisa beramal dan mempersiapkan amal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.